Tim kuasa hukum maupun tim sukses Jokowi JK berencana menyelidiki siapa pembuat dan penyebar buku yang berisi propaganda Jokowi sebelum melaporkannya ke pihak yang berwenang. Yang jelas segala tindakan-tindakan yang isinya fitnah yang disebarkan dengan cara-cara yang tidak benar, kita akan coba prosesnya secara hukum gunanya agar kita mendapatkan satu pembelajaran bahwa cara-cara seperti ini tidak layak dalam prinsip-prinsip demokrasi dan etika politik. Melalui seorang wartawan, buku setebal 22 halaman berisi propaganda atas nama Joko Widodo dikirimkan lewat pos pada 12 Juni silam tanpa disertai nama dan alamat pengirim. Dan yang menerbitkan atas nama Angkatan Muda Marhen. Dan ketika saya tanya ke beberapa teman yang di PNI Marhen, kamu kenal orang-orang ini? Enggak kenal. Jadi tampaknya sama seperti modus di obor. Pengamat politik Ikrar Rusa Bakti juga mempertanyakan keabsahan tulisan maupun pencantuman penerbit buku yang diketahui disebarkan secara gratis ini. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa saya adalah Marhen muda, kemudian menyatakan Jokowi neolib, di mana neolibnya? Nah kemudian kalau kita perhatikan juga, apakah kemudian Prabowo juga tidak neolib? Sementara, Badan Pengawas Pemilu berpendapat penerbitan dan penyebaran buku bisa menimbulkan tren pembusukan politik. Namun, Bawaslu belum bisa melakukan proses pengkajian terhadap dugaan kampanye hitam karena Bawaslu belum menerima laporan dari pihak Jokowi JK. Bagaimana menempatkan pembuat buku ini sekaitan dengan proses penegakan hukumnya. Kalau terkait katakanlah ini sebagai penghinaan, ya, dalam Undang-Undang Pilpres ini pasal penghinaan itu ada di pasal 41 ayat 1 huruf C. Nah persoalannya apakah buku ini bisa dikategorikan dalam kegiatan kampanye? Sebelumnya, Capres nomor urut 2 ini gencar diserang tabloid Obor Rakyat yang diketahui diterbitkan oleh Setiardi Budiono. Polisi kini masih menyelidiki kasus penerbitan dan penyebaran tabloid ini bekerja sama dengan Dewan Pers. Tim Liputan, Metro TV. Ya, meluasnya peredaran tabloid Obor Rakyat di tengah masyarakat, terutama di lingkungan pondok pesantren, membuat sejumlah kiai Nahdlatul Ulama di Jember, Jawa Timur geram. Sejumlah kiai dan pengurus Gerakan Pemuda Ansor di Jember membakar belasan eksemplar tabloid Obor Rakyat di halaman pondok pesantren Nurul Islam, Kelurahan Antirogo, Sumbersari. Mereka kecewa terhadap aparat kepolisian dan juga Panwaslu yang dinilai lamban dalam menyikapi peredaran tabloid yang berisi kampanye hitam dan berbau isu sara yang mendiskreditkan calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo. Bahkan hingga kini tabloid itu masih saja beredar di sejumlah pesantren besar di Jember. Para kiai khawatir keberadaan tabloid ini akan menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat. Pemirsa, polisi menjadwalkan pemeriksaan 2 penanggung jawab tabloid Obor Rakyat, Setiardi Budiono dan Darmawan Sepriosa dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Polisi juga akan meminta pendapat dari Dewan Pers untuk mengusut tuntas kasus kampanye hitam tabloid ilegal itu. Proses penyidikan kasus tabloid Obor Rakyat masih terus dilakukan. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil orang-orang yang terkait dengan penerbitan tabloid ini dan sejumlah saksi lain, diantaranya tim ahli Dewan Pers. Sejauh ini, polisi telah menjadwalkan pemeriksaan pada 2 orang penanggung jawab tabloid, yakni Setiardi Budiono dan Darmawan Sepriosa. Setiardi, pemimpin redaksi tabloid Obor, rencananya akan diperiksa 19 Juni dan Darmawan Sepriosa keesokan harinya. Sementara pemanggilan Dewan Pers dilakukan untuk melihat apakah tabloid yang menyebarkan fitnah kepada kandidat nomor urut 2 ini telah menyalahi aturan Undang-Undang Pers. Kita lihat nanti perkembangan kasusnya seperti apa. Sementara yang kita dapatkan informasi dari teman-teman penyidik seperti ini, kalau nanti penyidik merasa masih perlu ada pihak lain yang akan dimintai keterangan, tentunya akan dilakukan. Itu kan 2 yang dilaporkan ya, SB dan DS ya. SB besok 19, yang DS tanggal 20. Sebelumnya, Dewan Pers telah menegaskan pada polisi bahwa tabloid Obor Rakyat bukanlah produk jurnalistik. Dengan demikian, polisi bisa langsung memanggil kedua orang yang telah mengaku terlibat dalam pembuatan tabloid itu. Dewan Pers menilai tabloid Obor Rakyat melanggar kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers nomor 40 karena isi tabloid yang mengarah pada fitnah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah kategorinya sama dengan selebaran gelap.
karena alamat redaksinya tidak lengkap, disamarkan, kemudian masyet ya yang menyantumkan nama redaksinya itu juga nama-nama samaran semua. Kami sudah mengecek ke lokasi dan kami menemukan alamat palsu itu fiktif di Pisangan Timur 9. Kemudian isinya juga sama sekali tidak menghormati Undang-Undang Pers 40 dan tidak taat kepada kode etik jurnalistik. Maka kami katakan ini adalah selebaran gelap yang menggunakan format seperti tabloid dan seolah-olah menggunakan gaya jurnalistik. Dewan Pers mengaku siap memberikan keterangan tambahan jika dibutuhkan dalam proses penyidikan atau di persidangan nanti. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, Istana Kepresidenan tidak mau disalahkan atas ulah asisten staf khusus Kepresidenan Setiardi Budiono dalam penyebaran kampanye hitam melalui penerbitan tabloid Obor Rakyat. Istana meminta Setiardi mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi di muka hukum. Itu kan sikap pribadi dan tidak dilaporkan kepada Felix. Ya, jadi yang bersangkutan harus bertanggung jawab, ya kan? Hukum ini kan tidak bisa dikait-kaitkan dengan yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mengetahui. Jadi saya setuju bahwa yang bersalah ya harus menghadapi konsekuensi hukum kalau memang dianggap bersalah. Jadi dalam hal ini ya Setiardi itu ya, dan saya tahu pasti sudah ada pernyataan bahwa itu tanpa sepengetahuan dia, ya tentunya tanggung jawab pribadi. Survei Indobarometer menunjukkan pengalaman dan kerja nyata membuat tingkat elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Joko Widodo dan Yusuf Kala, tetap berada di atas pasangan Prabowo Hatta, yakni 49,9% berbanding 36,5%. Secara terpisah, elektabilitas Capres nomor urut 2 Joko Widodo juga masih lebih tinggi dibanding Prabowo, yakni mencapai 49,1% berbanding 36,9%. Survei dengan 1.200 responden ini juga memperlihatkan calon wakil presiden Yusuf Kala juga masih menjadi referensi calon pemilih. 47,7% masyarakat memilih Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden yang kuat. Hatta Rajasa jauh di bawah dengan hanya meraih 33,3% pemilih.